Do that one dance, baby. That one dance. Hai teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum PPKN SD dan pengertian, serta jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum PPKN di SD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum PPKN adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, serta merangsang peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan mempunyai rasa tanggung jawab. Prinsip penyajian kurikulum dalam PPKN menurut Abdul Aziz Wahab 2002 ada 4, yaitu yang pertama dari mudah ke sukar. Yang A yaitu dari mudah ke sukar. Prinsip ini digunakan dalam pengajaran, khususnya dalam pendidikan nilai, moral, dan teori-teori pendidikan. Untuk memahami hal-hal yang bersifat sukar, dimulai dari hal yang bersifat mudah. Menurut teori perkembangan anak, teori ini sangat cocok diterapkan di pengembangan kurikulum SD. Selanjutnya yaitu dari sederhana ke rumit. Prinsip ini pada dasarnya adalah konsep atau nilai dan moral yang berkenaan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu dari yang bersifat konkret ke abstrak. Siswa SD pada prinsipnya lebih mudah menangkap hal-hal yang bersifat konkret daripada yang bersifat abstrak. Dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Jadi, pendidik juga harus mempunyai komunikasi yang baik dengan keluarga dari peserta didik. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan juga komite sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Pengertian dan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran adalah yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah istilah yang sering digunakan untuk teknik pembelajaran ekspositoris atau teknik penyampaian semacam kuliah. Sering juga digunakan istilah talk, berbicara. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri dari 3-5 orang siswa untuk mempelajari sesuatu materi yang bersifat kompleks secara tuntas. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran problem solving. Mengajar memecahkan masalah berbeda dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai strategi pembelajaran, di mana di sini anak diajarkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam suatu pembelajaran tertentu. Yang keempat yaitu strategi mengulang. Strategi mengulang sederhana digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafal saja secara sederhana seperti menghafal nomor, menghafal angka, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Yang terakhir yaitu organisasi. Strategi organisasi membantu pelaku belajar atau peserta didik meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dan struktur pengorganisasian baru. Dengan adanya organisasi ini, siswa dapat mengemukakan pemikirannya dan segala sesuatunya.